别多管闲事啊！公子这是要为一个小贼出头，他可是历尽魁首。在下投注，有眼不识魁首。激情公子明鉴呀！妙姐要做什么？ Halo semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Millennium Part 10. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini berlatar di keluarga Sang. Kemenangan epik dari Dahuang membuatnya kini menjadi primadona serta dinobatkan menjadi pelayan terkuat. Kali ini kepulangannya dibarengi dengan ratusan batang emas yang secara khusus dibawa oleh ketua wasit dan anak buahnya. Perolehan ini tentu merupakan suatu hadiah yang dijanjikan atas kemenangannya itu. Setelah membukanya, ketua wasit kemudian meminta kepada Dahuang untuk mengeceknya dan menghitungnya. Melihat ratusan batang emas jelas membuat Dahuang terpesona bahkan sampai jadi lupa diri. Jelas situasi saat ini memanglah belum pernah dirasakan oleh dirinya semasa hidup. Bahkan tanpa diduga, saking terkejutnya Dahuang kemudian mencoba untuk menggigitnya dan mencoba manisnya kekayaan. Sang Li yang melihatnya lantas mencoba untuk menyadarkannya. Akan tetapi hal itu jelas tidak berguna. Membuat Sang Li kemudian mewakili Dahuang untuk mengatakan rasa terima kasih kepada ketua wasit. Tak lama seketika Dahuang pun kebingungan mengenai hadiahnya itu yang ternyata bukan emas sungguhan. Melainkan itu merupakan imitasi dari tembaga kuning. Namun meskipun begitu, nyatanya hadiah ini memanglah sangat penting bagi sebagian orang. Hal itu juga dijelaskan langsung oleh Sang Li yang mengatakan mengenai satu batang dari emas ini yang ternyata bisa menghidupi orang miskin hingga sampai 5 tahun lamanya. Setelah perbincangan selesai, ketua wasit kemudian pamit untuk segera pergi dari kediaman keluarga Sang. Setelah kepergian mereka kali ini, di sana Dahuang malah kebingungan mengenai cara menggunakan batangan emas ini. Sang Li yang mendengarnya kemudian berencana untuk menyimpan emas ini di gudang keluarga Sang. Dan ia pun juga menjelaskan mengenai Dahuang yang jika ingin menggunakannya maka dirinya akan memberi beberapa uang receh. Dengan begitu nampaknya kali ini Dahuang diperbolehkan untuk keluar dari kediaman keluarga Sang. Yang tentu Sang Li pun juga membatasinya yang hanya bisa 2 kali keluar dalam waktu 2 jam. Tak banyak basa-basi, Dahuang pun seketika pergi untuk keluar dari kediaman Sang. Namun tanpa diduga di depan pintu gerbang kediaman Sang di sana telah hadir segerombolan orang yang mengidolakan sosok Dahuang. Tak ketinggalan, trio ubur-ubur juga terlihat hadir yang nampaknya semua orang berencana untuk memberikan hadiah kepada Dahuang. Ternyata setelah memenangkan kompetisi di kota Yongcheng, Dahuang seketika menjadi viral dan bahkan menjadi sangat populer di kalangan kaula muda. Hal itu membuat dirinya kewalahan dengan situasinya saat ini, membuat ia pun akhirnya pergi dari keramaian itu. Di sisi lain di kediaman Sang, terlihat Sang Li yang kini tengah sibuk dengan pekerjaannya. Tak lama di sana kemudian muncul sosok Lu Yi yang melaporkan mengenai kedatangan kaula muda yang mengidolakan sosok Dahuang. Dengan sikap dingin, Sang Li yang mendengarnya lantas menyuruh Lu Yi untuk segera mengusirnya. Dikarenakan Sang Li saat ini sudah mengetahui mengenai tujuan kedatangan dari mereka yang hanya menginginkan untuk menjadi rekan keluarga Sang. Tak hanya itu, ia pun juga menjelaskan mengenai jika mengambil hadiah mereka tentu akan menjadi sebuah gosip mengenai keluarga Sang yang mengambil keuntungan dari kesempatan. Setelah mendengar itu, akhirnya Lu Yi pun mengerti dan setuju.
Sebelum pergi, Lu Yi yang penasaran kemudian menanyakan mengenai kesibukan yang kini dikerjakannya. Yang ternyata Sang Li saat ini tengah mencari sebuah bahan obat untuk Da Huang agar bisa menembus ke tingkat 2 ikatan bumi. Nampaknya kekuatan dari Da Huang jelas membuatnya menjadi kewalahan. Hal itu didasari dari Da Huang yang kini menjadi sosok yang memiliki kualitas seperti Ji Yuli. Membuat Sang Li mengira bahwa perawatan Da Huang saat ini jelas berbeda dari sebelumnya yang tentu menjadi lebih sulit. Setelah itu Xin kemudian berpindah di pasar kota Yongcheng. Di sana terlihat Da Huang yang tengah berjalan untuk mencari barang yang diinginkan. Di perjalanan Da Huang juga sempat melihat sebuah atraksi yang sangatlah memukau. Saat ini ternyata Da Huang telah membeli sebuah hadiah yang akan diberikan kepada Lu Yi, Tuan Wei dan juga Sang Li. Namun sebelum pulang, Da Huang seketika melihat sebuah barang yang langsung membuatnya terkejut dan langsung membelinya. Di sana tiba-tiba terlihat adanya seorang bocil yang tengah berlari ketakutan. Bahkan bocil itu sampai masuk ke dalam sebuah tong untuk bersembunyi. Tak lama di sana juga terlihat sosok pemuda yang kini mengejarnya. Membuat si bocil terjatuh dan kembali berlari. Pengejaran demi pengejaran terus dilakukan. Si bocil dengan wajah ketakutan kemudian melempar kumpulan kuas yang membuat si pemuda menjadi terjatuh. Yang ternyata pengejaran si bocil didasari dari dirinya yang telah mencuri sebuah bahan obat dari toko di kota Yongcheng. Waktu demi waktu terus berlalu, pelarian yang dilakukan si bocil akhirnya terhenti. Hal itu terjadi dikarenakan kedua pemuda yang mengejar akhirnya bisa mengepungnya. Semua orang yang melihat kejadian ini jelas menjadi tertarik dan pergi menontonnya. Semua orang kini menganggap saat ini tengah terjadi penindasan dan penyiksaan terhadap seorang bocah. Namun seketika mereka pun terkejut setelah mendengar masalah yang sebenarnya yang itu dilakukan oleh bocil tersebut yang telah mencuri sebuah bahan obat. Namun si bocil yang mendengarnya kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidaklah mencuri barang itu. Dirinya hanya meminjam selama 1 hari yang nantinya kakaknya akan membayarnya. Keributan yang terjadi di pasar Yongcheng ini membuat Da Huang pun berniat untuk melihatnya. Si pemuda yang terlihat masih tak terima lantas ia pun kembali memarahinya hingga berniat untuk memukulnya. Beruntung di saat yang tepat Da Huang seketika datang dan langsung menghentikannya. Tak hanya itu, Da Huang juga bergerak untuk mencoba menyelamatkannya. Namun masih saja si pemuda yang tadi tak terima kemudian kembali mengatakan mengenai si bocil yang telah mencuri bahan obat dari tokonya. Tapi Da Huang tak menghiraukannya dan malah berbincang dengan bocil itu hingga mengetahui bahwa nama bocil itu adalah Xiaoya. Dengan lembut, Da Huang menanyakan mengenai situasi yang kini dirasakan Xiaoya. Yang ternyata hal itu didasari mengenai penyakit ibunya yang tidak kunjung juga sembuh. Dirinya lantas terpaksa untuk mengambil bahan obat itu untuk menyembuhkan ibunya. Namun meskipun begitu, dirinya tak berniat untuk mencurinya, tapi Xiaoya berniat untuk meminjamnya yang ia pun berjanji bahwa sang kakak pasti akan membayarnya. Di sela perbincangan mereka, di sana kemudian muncul sosok manajer toko obat. Dengan wajah arogan, si manajer kemudian memerintahkan untuk menghajar Da Huang. Akan tetapi tiba-tiba... Ya, di sana muncul trio ubur-ubur yang kini membuat suatu kehebohan. Dengan wajah kesalnya, si gendut, si tompel, dan si lebay kemudian memberitahu mengenai identitas dari Da Huang yang merupakan seorang juara kompetisi di kota Yongcheng. Mendengar itu, jelas semua orang yang mendengarnya termasuk si manajer menjadi sangat terkejut. Dengan itu situasi yang awalnya mencekam seketika berubah menjadi ramai karena orang-orang yang kini memujinya. Sang manajer yang telah mengetahuinya juga kini berubah menjadi sangat sopan kepada Da Huang. Tak hanya itu, dua pemuda yang tadi bertindak arogan kini seketika berlutut meminta ampun pada Da Huang.
Situasi aneh yang menimpanya membuat ia pun kewalahan yang kemudian langsung memberikan secarik uang untuk membayar bahan obat itu. 这药在先，我替他付了。 Xiaoya yang melihatnya juga langsung berterima kasih kepada Da Huang. Setelah masalah selesai, kembali situasi pun menjadi tidak terkendali guys. Yang mana semua orang kini mulai mengerumuni Da Huang yang merupakan seorang sang juara. Da Huang yang kewalahan kemudian seketika menipu semua orang dengan munculnya sebuah pesawat. Di kala itu juga akhirnya ia pun berhasil keluar dan pergi dari kerumunan itu. Di sisi lain, Da Huang yang bersama Xiaoya kemudian ia pun berbincang dan menanyakan mengenai bahan obat yang dibutuhkannya. Di saat yang sama, di sana juga terlihat seorang pelayan keluargamu, yaitu Jingji. Nampaknya dirinya kini tengah memantau mengenai gerak-gerik dari Da Huang. Namun beruntung di sana muncul Tuan Wei yang langsung menghentikannya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Di sana Tuan Wei menanyakan mengenai tujuan Jingji yang mengikuti Da Huang ke tempat ini. Namun dirinya tak menjawabnya dan malah menyerangnya. 妙姐要做什么？ Pertemuan dari mereka nampaknya hal ini bukanlah pertama kali. Yang ternyata sosok Tuan Wei dan Jingji merupakan adik kakak yang terpisahkan. Perpisahan itu dimulai di saat mereka diutus untuk berperang 4 tahun yang lalu. Yang ternyata saat itu Jingji merasa ditinggalkan dan tidak dibutuhkan lagi. Singkat cerita ia pun kembali dan bertemu dengan Tuan Mudamu yang sampai saat ini merawat dirinya hingga mencapai tingkat 4 ikatan bumi. Tentu kejadian di masa lalu membuatnya menjadi sangat terpukul, membuat kini ia pun tak lagi mau kembali dan bertekad untuk setia pada tuanmu. Bahkan dirinya saat ini bersedia untuk berkorban demi Tuan Mudamu. Di sisi lain terlihat Da Huang dan Xiaoya kini mencari sebuah bahan obat. Akan tetapi bahan obat yang diperlukan Xiaoya nampaknya tidaklah tersedia. Namun Da Huang tak menyerah dan terus mencari hingga mengunjungi semua toko obat di kota Yongcheng. Namun sampai saat ini obat yang dibutuhkan nampaknya belum juga ditemukan. Tak diduga di sana juga terlihat sosok Xuanxing yang terus mengawasi Da Huang. Dari wajahnya Xuanxing nampaknya memiliki penyesalan yang sangat dalam kepada sosok Da Huang. Dengan itu, di perjalanan Xuanxing kemudian menemui Da Huang untuk memberikan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoya. Mendengar itu, Da Huang pun menerimanya dan pergi dari tempat tersebut. 玄清是在替姬公子分忧，既然是这位小姑娘的家人染病，这林家是囤了多少药啊？现在是我欠他的。 Di sisi lain di keluargamu, di sana Tuan Mudamu seperti biasa tengah bersantai menikmati kekayaannya itu. Tak lama kemudian datang seorang pelayan yang kini menggosipkan mengenai keluarga Sang yang seketika viral oleh keberadaan Da Huang. Jelas dengan itu si pelayan mengira bahwa Da Huang merupakan sosok yang berbahaya bagi kelangsungan hidup kota Yongcheng. Dengan itu ia pun bertekad untuk melakukan pergerakan untuk menugaskan Wu Shiki menantang Da Huang di pertandingan. Tuan Mudamu yang mendengarnya akhirnya setuju dan pertandingan pun dimulai minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa, salam para jagoan.